Halo semuanya, apa kabar? Sudah live ya? Ya, jadi malam hari ini kita mau undang eh, teman dari Sahamologi ya, Mas Gembong. Ya, masih belum ada yang masuk sambil nunggu teman-teman yang masuk ya. Halo Alfa 89 Arif. Ya, stay tune ya, kita mau ngomongin saham nih sama Pak Gembong Finansial dari Sahamologi. Wah, teman-teman nih banyak juga nih ya yang masuk ya awal-awal ya. Iya. Nah ini sudah ada nih. Langsung aja ya biar nggak basa-basinya biar nggak kelamaan. Ya kita langsung eh, undang saja nih. Ya. Jadi teman-teman di sini yang masih penasaran nih, gimana sih Mister saya mau pakai instrumen investasi yang satu ini yaitu saham ya untuk khususnya untuk melakukan wealth building. Nah nanti kita akan tanya-tanya nih lengkapnya sama Pak Gembong. Ya, halo semuanya, Sally Sembiring, Erika, Lia Merinik, ya, thank you sudah gabung. Kita sambil nunggu nih eh, Pak Gembongnya. Atau saya send lagi ya. Ya, sudah. Nanti teman-teman yang mau nanya soal saham ya, taruh di question box ya, jangan di komen. Nanti kalau di komen eh, nggak kebaca nanti, ketumpuan ya. Kalau di komen nanti saya khawatirnya ketumpuan, terus nggak kebaca. Nanti saya juga mau baca pertanyaan yang masuk ke Telegram saya. Tadi ada, saya lihat kok ada juga tadi pertanyaannya. Jadi rame nanti bakalan ini ya. Halo Pak Gembong, Halo, apa kabar nih? Mister. Alhamdulillah. Kabar baik ya. Kalau di Alhamdulillah Jakarta kabar gimana? baik. Panas nggak? Di Jakarta, wah ini bro, ya 1 bulan terakhir ini kan panas ya. Luar Nah, tapi biasa nggak ya. sepanas sepanas ini Surabaya. Ya, ada Iya. 3 kota yang 40 derajat katanya BMKG. Semarang, Waduh. Surabaya, Makassar. Bener nggak bro? Kalau 40-nya mungkin saya nggak terlalu tahu ya jumlah angka pastinya. Cuman yang pasti itu panas sih ora jamak gitu ya istilahnya. Oke. Iya, tapi memang beneran teman-teman yang di Surabaya pasti ngerasa no, tuh ya. Tuh saya lihat tadi ada yang komentar Surabaya panas. Ya memang di Surabaya itu memang panas ya. Ya mau gimana lagi gitu ya. Kita nggak bisa punya kontrol akan temperature, akan cuacanya, tapi yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Gimana kita harus jaga kesehatan, ya toh, makan yang sehat, bergizi supaya nggak rawan sakit. Gitu sih, karena kalau kita sudah sakit gitu, waduh jadwal kacau semua ya. Bener ya Pak Gembong ya, meeting-meeting harus diundur semua, Betul. gitu. Siap, siap. Nah, Yang penting tadi ya portofolio kita juga kantong kita sehat, portofolio kita sehat gitu kan. Sepanas cuacanya tapi ya secara psikologis masih adem. Kantongnya masih adem, nah, asetnya masih adem. Nah, nah, kira-kira itu gitu ya. bro. Itu Impian kita bareng ya. diversifikasi ya. Cuacanya panas tapi kantongnya adem. Jadi berimbang ya, find the balance. Ngomong-ngomong soal portfolio nih, Pak Gembong nih. Wah, kalau di komunitas wealthy hustler di Mindset Duit itu kebanyakan sih mungkin antara 70 sampai 80% itu mereka investasinya itu yang jangka panjang gitu loh, yang 15-20 tahun ke depan. Nah, kalau yang di saham ini terutama di sahamologi ya, itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek juga ya. Benar ya? Yes, Nah, betul sekali. Nah, kira-kira ini itu menarik. Oke. teman-teman yang sudah terbiasa gini ya, terbiasa jangka panjang, kalau jangka pendek ini mungkin Pak Gembong bisa jelaskan nih kelebihan atau kekurangannya. Kelebihannya dulu deh mungkin. Oke, thank you teman-teman. Salam kenal. Ini kolaborasi kita dengan Mansa Duit.
Aku ketemu Mister ini saat dia ngambil CFP ya, Iya. Certified Financial Planner plus QWP ya. Kebetulan kita ya sama-sama untuk belajar dan diskusi, praktek bareng Praktek teman-teman. bareng. Nah, Iya. selain sebagai pengajar sertifikasi dan analis, financial planning dan analis, saya juga 2022 tepatnya itu diminta masuk di sahamologi, berpartner dengan sahamologi. Sahamologi itu apa sih sebenarnya? Sahamologi adalah apps, ya aplikasi untuk menemani teman-teman melakukan edukasi plus langsung praktek khususnya di saham. Nah, apps-nya teman-teman untuk sobat mindset duit, ya. Panggilannya bro, kalau misalnya sobat mindset duit itu Wealthy Hustlers. Wealthy Hustle, gitu. Nah, ini juga teman-teman udah lihat bahwa tadi ya bahwa tujuan investasinya rata-rata jangka panjang 15 sampai 20 tahun. Jarang loh. Ya, jarang orang kalau kita bicara investasi itu langsung sudah tahu goalnya jangka panjang. Ya, rata-rata kan ibaratnya FOMO. Ini pasti dari mindset duitnya. Ya, kerangka berpikir mindset duitnya sudah dibenerin sama teman saya Mister ini ya, terkait mindset duit. Nah, seringkali kita pengen tahu sebenarnya apa sih perbedaan antara jangka pendek atau jangka panjang. Kalau kita bicara jangka panjang kan bicara akumulasi aset, ya, akumulasi aset. Terus yang kedua itu bicara terkait dengan tujuannya. Kalau jangka pendek biasanya kita sering dalam praktikal itu membedakan apa sih bedanya investor jangka panjang sama trading jangka pendek. Ya. Ada 4 bro. Ada 4 yang itu membedakan. Pertama dari sisi tujuan dulu. Kalau bicara investasi, maka tujuannya biasanya jangka menengah ke panjang. Di atas 5 tahun. 10 tahun, 15 tahun. Konkretnya, oke, ini saya untuk pensiun, untuk pendidikan anak, dan lain-lain. Clear. Tapi kalau sifatnya jangka pendek tujuannya, jangka pendek itu biasanya kurang dari 6 bulan. Ya, kurang dari 6 bulan berdasarkan data dari Amerika. Nah, di situ disebutkan untuk tujuan jangka pendek namanya trade. Berarti tujuannya fokus untuk ya trading capital gain. Ibarat teman-teman ya ke pasar, ya namanya pasar, jualan, ya, dagang, otomatis jual dan beli tujuannya fokus pada pertumbuhan untungnya. Gitu. Itu dari sisi tujuan. Yang pertama ya. Kalau untuk investasi jangka panjang tujuannya. Nah, terus yang kedua jangka waktunya. Jangka waktu untuk investasi tadi ya mindset duit sudah bicara bahwa ya rata-rata wealthy hustler-nya itu 15 sampai 20 tahun. Good. Ya, kalau untuk jangka waktu, untuk jangka pendek, biasanya kurang dari 6 bulan. Itu bisa trading harian, mingguan, bulanan, atau swing trade. Jangka waktu yang kedua. Yang ketiga, teknik ya transaksinya. Kalau untuk jangka panjang, otomatis teknik transaksi yang digunakan itu buy and hold, atau DCA. Dollar cost averaging, nyicil. Yang penting pokoknya tiap minggu, tiap bulan saya konsisten nabung, nyicil, beli. Dia tidak melihat harga. Jadi transaksinya di situ. Kalau nggak buy and hold atau DCA, dollar cost averaging. Nah, sedangkan kalau untuk jangka pendek, trading, teknik transaksinya itu biasanya posisinya trade, jual beli. Ya, begitu untung misalnya, oke, hari ini saya untung 3%, saya untung 5%, jual. Begitu rugi, ya kena cut loss-nya, jual. Itu teknik transaksinya. 3 ya. Yang keempat, perbedaannya adalah metode analisisnya. Kalau bicara jangka panjang, metode analisanya yang digunakan itu lebih banyak dominan fundamental. Analisis fundamental. Dia melihat why-nya. Kenapa saya beli perusahaan tersebut? Prospeknya, laporan keuangan, valuasinya mahal atau murah? Nah, based on fundamental. Ya, ibarat kayak fundamental itu kita beli sapi,
Kita lihat sapinya gemuk atau kurus, dari depan, dari belakang, dari kandangnya, ekosistemnya, prospeknya, itu semua fundamental. Nah, kalau jangka pendek trading rata-rata menggunakan metode price action atau pergerakan harga. Orang sebut analisis teknikal. Apalagi sekarang ada bandarmologi. Ya, itu kan terkait dengan pergerakan volume. Ibaratnya dia, ya, ilustrasinya beli sapi tadi, kalau fundamental lihat kualitasnya, lihat ekosistemnya. Kalau ya trading itu buntutnya, lihat ekor naik turunnya gitu kan. Ya, ketika ini oke, turun, ya lihat historicalnya, ini murah nih, beli. Begitu naik pada saat peaknya, ya itu ada polanya. Ibaratnya teman-teman tadi teknik analisisnya, technical itu lihat pergerakan ekornya. Dia nggak lihat sapi kurus, sapi gemuk atau apa, yang penting ekornya nih. Gitu, ikutin ekornya nih, gas gitu ya. Itu kira-kira 4 perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Teknik investasi dan teknik trading. Mana yang cocok? Baik lagi, masing-masing punya style. Ya, yang penting tujuan. Kalau kita bicara financial planning kan tujuannya apa? Tujuannya nyampai ke goalnya. Goalnya biar realisasi. Itu poin utamanya. Iya. Wah, mantap sekali ya. Jadi saya rangkumkan ini ya, Sobat Wealthy Hustler ya. Yang pertama tadi tujuan, jangka waktu, teknik transaksinya, dan yang terakhir metode analisisnya. Mantap ya. Jadi teman-teman kalau mau menentukan jangka panjang apa jangka pendeknya, kalau bingung, balik lagi ke 4 poin ini ya. Nah, yang kedua ini sekarang, Pak Gembong. Kita kan kalau investasi pasti ngomongin risiko ya, nggak bisa terpisahkan ya. Nah, kira-kira kalau di saham sendiri itu mungkin gimana caranya kita bisa mengendalikan risiko ini? Oke. Nah, yang paling penting adalah satu, tahu tujuannya. Kita tekniknya apa? Apakah menggunakan fundamental atau basisnya teknikal? Ya. Goalnya apa? Yang kedua, style yang cocok buat kita apa? Contoh, kalau kita sudah tahu stylenya kita adalah orang fundamental, ya maka rata-rata sudah melakukan analisis fundamental dengan baik. Kita lihat perusahaannya, perusahaan yang bagus, harga murah. Ibaratnya gitu, kalau orang fundamental valuasi itu kan, ya beli mobil, ibaratnya kita cari kualitasnya Mercy, harga bajai. Nah, biasanya kayak gitu. Ada nggak? Ya ada, tapi kan banyak. Dari 900 itu gimana caranya? Baik lagi fundamental. Ya, kita bedah analisis laporan keuangan, prospek, serta valuasi. Nah, kalau terjadi resiko, saham yang kita beli ternyata turun, ya, karena kita sebelumnya sudah analisa bahwa ini kualitasnya bagus. Ketika saham turun, diskon, apa yang Mas Bro lakukan? Kita udah analisis nih, ini perusahaan tahu nih, historicalnya, track recordnya, quality-nya, prospek produknya, good lah ini. Kualitasnya cami. Ketika turun, diskon, apa yang dilakukan? Cut loss atau tambah? Makanya konsepnya DCA, dollar cost averaging. Kalau melihat manajemen resikonya orang bicara fundamental, maka biasanya ketika sahamnya turun, contoh deh konkret, boleh ya, sebut merek gitu kan. Kita lihat misalnya contoh fundamental dari sisi BCA, ya. Kemarin harga 9.500, sekarang 9.000 atau 8.800. Diskon bro, ketika diskon gimana? Tambah. Itu manajemen resikonya. Biasanya kalau orang fundamental, kalau dia sahamnya ternyata berbeda, fundamentalnya ada perubahan yang signifikan, baru dia cut loss. Tapi kalau masih on track, secara kualitinya, secara ya, laporan keuangan dan prospeknya, ketika dia saham turun, akumulasi, beli lagi. Diskon, beli lagi. Itu fundamental. Ya. Kalau yang kedua, typical trading. Namanya ya dagang bro. Ketika dagang, otomatis dia targetnya, dia sudah punya plan. Planning. Ketika untung bagaimana, ketika rugi bagaimana. Nah, kalau misalnya untung, TP, take profit,
ya, konsisten. Kalau dia sudah tempuh target atau dia sudah ya secara sistem dia udah masuk, ya dia jual saat untung. Begitupun juga ketika sahamnya turun, orang teknikal manajemennya adalah manajemen resikonya adalah cut loss. Nah, itu yang dilakukan. Jadi misalnya contoh, ya beli saham tertentu ternyata harganya turun, cut loss. Dan dua manajemen resiko yang berbeda dengan dua pendekatan style yang berbeda. Teman-teman di mana? Boleh komen di kolom chat ya, gitu. Dan tipikal yang seperti apa, gitu. Ya, teman-teman saya ingatkan lagi ya, kalau mau komentar apa nanya di kolom chat ya. Soalnya kalau di kolom chat, di question box. Kalau di kolom chat nanti khawatirnya ketumpuan, jadinya seolah-olah kita nggak bacakan, gitu ya. Wah, jadi yang paling sering ini nih bro, ya tipikal 2 tahu tadi, yang tipikal ketiga ini nanggung, nggak fundamental, nggak teknikal. Jadi begitu dia ceritanya pengen trading, terus kalau dia turun switch ke investor, nyangkut bro. Dan nggak mau fokus. Iya, tungguin berharap naik gitu. Kira-kira itu yang paling sering dan dominan di market gitu. Paling sering dan dominan. Soalnya kombinasi ya antara dua ini ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi terutama teman-teman yang pakai analisa teknikal, kalau sobat hustler di sini itu sudah ini Pak Gembong, sudah familiar dengan yang namanya know your limit gitu loh. Jadi segala sesuatu itu memang harus diukur dulu. Jadi nanti TP-nya berapa, SL-nya berapa, itu sebelum entry, sebelum masuk harus diukur dulu, sehingga itu nanti ketika skenario itu terjadi sudah tidak bingung lagi, harus punya plan, dan yang lebih penting lagi komitmen kepada plan-nya itu. Wah, mantap sekali ya Pak Gembong ya. Kira-kira kalau untuk mau belajar manajemen resiko atau mau menentukan saham mana yang bagus gitu di aplikasi Sahamologi bisa ya? Yes, nah ini solusinya. Salah satu yang kita tawarkan, kenapa? Karena tujuan kita membantu para trader, para investor itu sebagai teman trading untuk tremen cuannya. Nah, bagaimana aplikasi ini bekerja? Contoh, kita bicara ada ya, teman-teman bisa download apps-nya Sahamologi. Nah, di situ akan free, ya teman-teman bisa otak-atik selama 7 hari, semua fitur-fiturnya. Nah, teman-teman bisa merasakan bagaimana sistem atau kami memberikan solusi terkait dengan ya teknik transaksi dari teman-teman. Contoh, kalau kita tadi bicara manajemen resiko ya, manajemen resiko bagaimana kami melakukan itu, tinggal teman-teman tanya expert di sini. Nah, terus kita masuk dari sisi ya kalkulator. Coba ada kalkulatornya. Boleh ditunjukkan Pak Gembong? Boleh ditunjukkan? Nah, ini kayaknya bagus warna-warni gitu. Iya. Jadi teman-teman langsung bisa download aja, nanti bisa otak-atik ya di apps ya, baik App Store ataupun Google Store. Nah, di sini contoh saya ambil yang nomor 1 deh, BCA. Nah, BCA ini kita klik kodenya BBCA. Nah, biasanya kan sekarang lagi ngetren artificial intelligence, AI, expert advisor. Kalau kita sudah lama ya bro ya, udah lama dari 2014, 2013 nih. Kalkulator ini membantu kita tadi know your limit. Kita klik BCA. BCA harga beli kita rata-rata berapa? Misalnya contoh saat ini 8.800 ya, kita ketik 8.800. Terus cut loss. Ini kalau kita teknik trading ya. Cut loss-nya di berapa? Let's say 2% atau 3%. Di 8.600. Nah, kita tentukan dulu. Know your limit. Batas resikonya berapa? Contoh, saya kalau trading di BCA, maksimum yang saya siap rugi adalah 1 juta. Kita klik 1 juta. Oke, 1 juta. Nah, kadang sering kali ini. Nah, berarti hasilnya kelihatan langsung. Resikonya cut loss di 2,27%. Jumlah modal di store adalah 44 juta, jumlah lotnya 50. Itu skenario-nya. Nah,
Jadi kita bantu langsung konkret skenario yang terjadi. Kalau teman-teman pengen lakukan trading. Itu terkait dengan manajemen risiko tadi. Ya, seperti itu. Jadi enak ya. Jadi nggak usah kayak apa ya, nggak usah mengira-ira gitu ya. Semuanya sudah langsung dimasukkan, pakai persen atau pakai rupiah atau pakai apa namanya pipsnya itu juga bisa ya, pakai poinnya gitu. Betul, pakai poinnya. Jadi supaya itu kita sudah langsung know your limit teorinya. Prakteknya gimana? Langsung ada alat bantu, kasih angka supaya ya psikologis kita nggak terganggu karena logis. Oke, saya setiap trading ya kalau misalnya rugi itu 1 juta langsung 2% atau 3%. Itu resikonya. Sebelum masuk ke resiko, kita harus dulu tahu nih, ini perusahaannya apa. Kita bisa tanya robo advisor chart Arvita. Contoh misalnya, kita klik ya potensi ya dalam tanda ini strip BCA. Nah, nanti akan muncul dia ya potensi BCA saat ini seperti apa. Ini sudah semuanya sudah enak bro basisnya. Nah, saya ketik potensi BCA. BCA potensi saat ini. Saya kok pengen lihat sih. Ini teman-teman bisa download. Langsung saya bacakan potensi BCA saat ini downtrend dengan koreksi aktivitas market saat ini distribusi, artinya banyak yang jual dominannya. Ya target supportnya 8750, fall up ya di ketika 8978 saat ini masih hindari atau wait and see. Jadi udah diingetin bro, sebelum ngomong resiko kita lihat potensi kedepannya. Potensi kedepannya udah clear bahwa saat ini masih ya dominan koreksi jangka pendek. Nah teman-teman bisa lihat chartingnya BCA saat ini kan lebih dominan ya di distribusi atau banyak jualannya. Apalagi ya, hari ini BI naikin suku bunga lagi. Ya, 5,75 naik 25%, 25 pips jadi 6%. Why? Rupiah kita babak belur, Bro. 15.800 sampai sekarang beberapa bank 16.000. 8 kali tidak dinaikkan 16.000 rata-rata di bank ya jualannya. Nah, inilah yang dilakukan intervensi oleh BI, naikin suku bunga. Makanya bank-bank hari ini koreksi. Justru itu kesempatan bagus untuk kita bisa akumulasi beli. Nah, ini loh teman-teman, sebenarnya yang kita butuhkan adalah insight-insight yang seperti ini gitu loh. Nah, hal-hal ini jarang kita dapatkan di luaran sana. Ya mungkin bisa sih kalau teman-teman memang jeli melihatnya. Tetapi dengan analisa tadi yang ada di aplikasi Sahamologi, itu bisa jadi terang benderang gitu ya. Bahwa ini potensinya bakalan seperti ini, nanti bakalan seperti itu. Jadi teman-teman bisa dapatkan itu semua langsung di satu aplikasi saja Sahamologi. Nah, ngomong-ngomong soal saham nih, Pak Gembong nih, tadi kan yang disebutkan BPJA gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung lagi, Mister Saham kan banyak ya, itu caranya mau beli yang mana, itu yang apa, mungkin ada pembagiannya lagi, mungkin saham ini untuk ini, misalkan, saham, kalau untuk technical tadi, pakai analisa technical, sahamnya ini aja, kalau yang fundamental, sahamnya yang itu aja, gitu mungkin gimana, Pak? Ada, bro, jadi kalau kita bicara market, ya, berdasarkan market cap, ibaratnya nilai dari suatu saham tersebut, market cap-nya itu dibedakan 3. Pertama blue chip, yang kedua medium, yang ketiga small cap. Blue chip berarti saham-saham yang kapitalisasinya besar, market cap-nya besar. Kalau dulu misalnya di atas 10 triliun, tapi kita naikin sekarang 25 triliun. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang market cap-nya lebih dari 25 triliun. Singkatnya, teman-teman bisa lihat rata-rata blue chip itu ya identik dengan indeks LQ45 atau IDX 30. Jadi 45 saham terbesar atau 30 saham terbesar. Dari total penghuni IHSG itu kisaran di 900 bro sekarang. Bayangkan
kan teman-teman, 900 itu nyarinya gimana Ya, gitu ya. kan. Nah, dipermudah oleh bursa ya. Untuk pemula posisinya ambil yang saham-saham yang IDX 30 atau LQ45. Itu market cap-nya di atas 25 triliun. Secara perusahaan, teman-teman track record-nya sudah tahu, minimal dia jalan 5 sampai 10 tahun ke belakang ya posisinya, kecuali ada beberapa saham sektor teknologi itu baru market cap-nya besar, tetapi secara umum ya teman-teman kan familiar dengan bank. Pasti ada 4 bank, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalau kita bicara industri, teman-teman tahu familiar dengan Astra, ya, UNTR, Telco, teman-teman tahu Telkomsel, ASI, Telkom, terus Indosat, ya, Excel, itu yang familiar. Jadi di situ mulailah, kalau kita awalnya awam dan kita pengen bahwa yang penting tadi goalnya kita tahu bahwa blue chip itu pertumbuhannya sekitar 10-15% setahun. Nah, maka itu yang kita pilih di awal. Ya, kenapa? Karena ibaratnya yang bisa bertahan. Let's say, anggaplah perusahaan-perusahaan di blue chip itu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kira-kira ya masih cukup kokoh. Ya. Itu dulu blue chip di awal-awal. Tapi targetnya ya realistis bro. 10-15% cukup setahun. Kalau pengen lebih, ya, ini di atas 15% ada saham-saham yang medium small. Lapis kedua, lapis ketiga. Itu secara pembagiannya. Nah, seringkali orang dilihatin portonya. Ini ratusan persen. Udah pasti ada dua hal, saham IPO atau saham medium small yang fluktuasinya tinggi. Apakah cocok untuk pemula? Ya, untuk akumulasi. Let's say, ini perusahaan bisa tahan 5 tahun, 10 tahun nggak? Hati-hati, fluktuasinya tinggi. Nggak semua cocok. Tapi kalau pengen ngejar return, yaitu ya opportunity-nya menarik di medium small. Jadi baik lagi, harus tahu dulu nih, kita ini beli saham, tujuannya mau apa, karakter kita apa, risk profile kita apa, agresif, konservatif, atau moderat. Yang susah itu kan nggak ngerti stylenya bro, tapi FOMO, fear out, missing out. Nah ini nih, misalnya contoh, ya, saham IPO, brand, aman, itu naiknya sudah berlipat-lipat, 5 kali, 6 kali gitu. Nah, kita baru masuk saat di puncak. Ah, itu hati-hati. Jadi back to basic, ya sebelum masuk di saham, kita tahu goalnya, kita tahu batas resikonya, dan kita tahu apa yang kita beli. Biasanya kami seperti itu menyarankan. Mantap ya. Berarti semuanya itu bisa didapatkan di situ juga toh, di aplikasi Saham-ology juga kan ya? Yes, betul. Nah, di situ biasanya kalau dalam prakteknya, bukan hanya di apps-nya, tapi kami juga dampingi secara personnya. Jadi, apps-nya itu menjangkau orang pengen mandiri, ya, orang pengen ibaratnya teman trading atau teman investor. Tapi seringkali orang juga butuh bimbingan langsung. Contoh, misalnya kayak bank. Bank kan ada bank digital, semuanya serba otomatis, ya, fully online, tapi tetap ada yang konvensional, ada orangnya, ditemenin, didampingi, ya, ditanya apa kita jawab. Nah itu kami juga kombinasikan dua hal itu, aplikasi dengan teknologi, tapi high tech, ya teknologinya, high, ya, personal, itu dengan RM-nya atau kaminya. Dalam ini ada 2 atau 3 orang termasuk saya yang khusus membantu para kliennya ya secara spesifik untuk mencapai tujuannya ya, financial planner-nya. Betul. Nah ini yang saya senang nih. Jadi nggak cuman mikirin return-nya atau cuannya ya, tapi benar-benar dari konsep mulainya itu dari financial planning-nya dulu kan ya. Yes. Pastikan bahwa ini aman, ini karena kan kalau enggak kan ya percuma juga gitu loh. Kita sudah ngeplan gini, ternyata pondasinya ini enggak beres gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman yang paling sering di ini kan bro, di market itu hampir mayoritas.
Ini sebagai contoh, teman-teman ngalamin ya 3 tahun terakhir. Begitu COVID, ya, jumlah investor dari 3,5 juta di saham ya, dengan SID, itu sekarang hampir 10.500.000. Anggaplah let's say akhir tahun mungkin 11 juta. 11 juta, bro. Ya, SID. Itu gabungan antara saham sama reksadana. Nah, rata-rata investor-investor sebutnya COVID, Corona, itu FOMO, fear out, missing out. Nah, pada saat 2020, 2021 rame, beli saham apapun untung. Tapi setelah 2022, 2023, ambiar-biu. Nah, inilah yang kita lihat konsistensinya. Apakah 3 tahun ini make profit, konsisten profit, itu yang jadi tantangan kita. Biasanya kalau kami, ya secara pribadi, kan aku juga pegang klien ya, dari konsep financial planning, ya selain ngajar, aku juga praktek. Nah, kita mulai dari, bukan dari sisi investment, karena di sisi investment kita sudah mulai duluan, bro. Ya, masuk ke yang paling tinggi dulu, forex, derivatif, itu kan yang paling tinggi. Nggak lama, bro. Nggak sampai setahun, ambiar. Langsung ke saham, ataupun yang lainnya. Biasanya rata-rata sih nggak lama 2-3 tahun. Tapi kalau di financial planning ini, mulai dari ya kita bedah di laporan keuangannya, financial planning tahu tujuannya, terus kita atur, itu bertahan 4-5 tahun. Dan sampai sekarang, sustain. Ya, di saham misalnya, pertama awal-awalnya kita masuk di blue chip dulu, yang penting 12-15% itu tercapai. Ya, tahun pertama, konsisten tahun kedua. Nah, kalau 2 tahun udah ngerti, biasanya langsung kita sedikit untuk yang ya medium small. Supaya apa? Kombinasinya ibarat sepak bola itu ada yang konservatif, ada yang agresif, bro. Jadi targetnya itu bisa tercapai di atas 15%. Seperti itu yang pengalaman pribadi yang kita bisa sampaikan. Iya. Jadi dengan fondasi financial planning yang kuat itu nanti atas-atasnya itu ibaratnya kita bangun rumah itu fondasinya kuat. Yang penting sudah kuat fondasinya, nanti lantai 1, lantai 2 mau didesain apapun gitu enak gitu ya. Yes, betul, itu betul sekali. Ya, ibaratnya kita bicara fondasi, fondasinya kokoh, beton, bro. Ya, kena angin, goncangan, ya itu kuat secara psikologis dan secara dompet keuangannya. Ya, karena psikologis itu kadang berubah kalau dompetnya negatif. Nah, lihat negatif 3 bulan, 6 bulan nggak bisa, langsung cut loss pada saat itu. Nah, seringkali gitu. Jadi ketika kami di saham pun mulai dari sisi yang fundamentalnya LQ45 di 30, yang penting targetnya nyampe, secara psikologis juga aman gitu ya. Kalau misalnya contoh anggaplah BCA BRI turun, ya masih tenang. Tambah justru lebih bagus. Kalau saham-saham yang volatil tinggi turun, kapan naiknya? Ya ini yang terjadi kan? Yang terjadi di saham-saham tech kita, ya. Hampir turun 70-80%, setelah itu akan tanya kapan naiknya. Itu berat, bro. Jadi pengalaman kita bener banget kata ya Mister, fondasi dikuatin. Gitu. Pengalaman positif, ya invest, tumbuh 12-15% per tahun selama konsisten 3 tahun aja dulu. 3 tahun loh teman-teman, bukan 3 bulan ya, apalagi 3 minggu ya. Karena ya apa ya, biasanya orang-orang yang baru gabung ke Wealthy Hustlers ini memang jiwanya itu hustlers gitu loh. Jadi ayo ndak mari gitu loh. Iya, jadi kalau itu dibawa ke kerjaan kita yang utama, ya boleh-boleh saja, memang harus gitu. Kita kan kerja harus maksimal, bener nggak ya? Performance kita itu harus dijaga biar maksimal. Tapi kalau di saham, nah itu yang harus agak direm ya, Mas Gembong ya. Jadi memang harus sesuai dengan trading plan-nya. Itu. Nah, teman-teman ini banyak yang nanya juga, Mas Gembong. Kira-kira kesalahan investasi saham gitu yang nggak boleh dilakukan, yang banyak orang lakukan deh, menurut pengalamannya Pak Gembong itu gimana? Misalnya over trading lah atau apalah gitu. Oke. Yang paling satu banyak yang biasa kita temui adalah FOMO, fear out, missing out. Artinya adalah kita
apalagi kita identik dengan media sosial ya, pasti ada tokoh-tokoh, influencer, atau apapun itu gitu kan, yang melihatkan portofolio, melihatkan keindahannya investasi. Anggaplah di saham, wah saya bisa bagel, dilihatin kenaikannya signifikan. Nah, di situ pendekatannya langsung memancing kita, wah panas bro, dia bisa, aku juga bisa, ya kan? Nah, terus kira-kira kok konsisten, diikutin. Dia nggak tahu nih, ya, tingkat resikonya. Contoh ya, gitu kan, saham yang ratusan persen atau di atas 30%, itu kan di medium small biasanya. Nah, apakah posisi kita sama? Resikonya, profil resikonya sama dengan mereka? Belum tentu. Nah, itu yang terjadi sering kali. Ya, otomatis, ya, saham-saham yang dibeli rata-rata nyangkuters. Kenapa? Karena dia tidak melakukan analisis. Pendekatannya adalah, dah, pokoknya ikut Mister gitu kan. Mister beli apa kita buy gitu ya. Tanya sih biasanya, itu boleh enggak Mister? Boleh enggak beli ini gitu kan? Ya. Itu yang paling sering ya terjadi. Itu satu. Yang kedua, karena dia tidak tahu dan tidak melakukan analisanya. Nggak tahu nih gitu kan, ibaratnya posisi kita ya udah newbie ikut ya influencer atau ya ikut rekomendasi tanpa tahu bagaimana karakter dan trading plan-nya dia. Karena tidak punya plan, follow the money deh gitu kan, follow the influencer gitu misalnya. Yang kedua, yang ketiga seringkali kalau udah posisinya over ya, di situ seringkali untung biasanya diperbesar. Diperbesar nominalnya ya. Nah, di situ biasanya ekspektasinya muncul tinggi. Ya. Over PD gitu ya. Over PD, over trade, itu namanya ya ibaratnya kita behavior finance itu ya posisinya memang seringkali terjadi seperti itu. Untuk mengambil keputusan rata-rata faktor psikologis yang berpengaruh. Bias. Ya, behavior finance-nya itu over trade, over PD, over fear, khawatir ketika turun gitu kan. Nah, terus apalagi nominalnya sudah gede. Biasanya belinya 1 juta. Wah, enak ya. Tambah 10 juta. Wah, langsung. Biasanya kan turun 1%, 2%, nggak apa-apa lah. Masih rugi misalnya let's say 100-200 ribu. Tapi begitu 10 juta, 50 juta, 100 juta, nah over fear-nya dapat. Kena, psikologisnya kena. Itu yang seringkali kita temui. Dan terakhir, yang keempat itu dia tidak tahu stylenya itu. Apakah dia trader, investor, atau posisinya mamel kalau bahasa Jawanya ini, separuh-separuh. Mamel, gak kiri ya, gak kanan gitu ya. Iya. Nggak boleh ya kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman itu harus tahu lah identitas dirinya gitu ya. Kalau enggak nanti bingung. Sedikit ke sini, sedikit ke sana, pelin-pelan ya. Apalagi kalau di market itu sudah nggak peduli siapa kita gitu ya, bener ya Mas Gembong ya. Kalau di market itu market ibaratnya pasar ya atau hutan ya. Hutan itu luas bro areanya. Ketemu macan, ketemu ular, ketemu apa, ya baik lagi investor retail itu harus pinter kita sendiri. Buat siapa? Buat kita bro, ya buat masa depan kita. Kenapa? Karena itu uang hasil kerja keras kita, ya. Tiap bulan nyisikan, ada insentif, ada bonus, ya jangan ya tadi. Ya, bias behavior-nya, over trade, over PD, ataupun ya tidak melakukan planning. Karena ibaratnya itu tadi, yang konsekuensinya bukan orang lain. Konsekuensinya adalah ke kita dan keluarga kita dampaknya. Ya, contoh misalnya, kalau kita invest atau trade atau apapun, ketika negatif kan emosi, Bu. Ketika emosi biasanya itu akan berdampak ke kantor,
ke rumah, ke anak, gitu kan. Itu yang kita alami karena kita ngomong apa adanya, gitu kan. Karena ketika tidak sesuai harapan, kecewa biasanya itu reflektu, ya, sensitif, senggol bacok bro, gitu kan. Iya, benar. Jadi itu sudah kena ke psikologinya ya, ke mentalnya ya. Jadi kalau saya dulu itu Mas Gembong kalau ke floating ya, makan ayam goreng rasanya nggak enak. Pulang kantor anak saya yang masih setahun itu kan lucu-lucunya ya, jadi ketok gak lucu. Bojoku yang ayu, jadi ketok gak ayu. Jadinya gitu, kalau sudah kena mentalnya. Iya, meskipun saya tradingnya bukan saham ya dulu ya, tapi forex ya. Nah, kira-kira gini, sebagai trader forex, saya mau nanya nih ke Mas Gembong nih, Ya, bedanya apa sih kalau sama saham? Kok kalau forex itu kan ada leverage-nya, jadi volatilitasnya tinggi gitu ya, apalagi gold gitu ya. Nah, kalau saham itu apakah seliar itu gitu loh? Soalnya ya, soalnya saya ini perhatikan kalau forex itu kan pakai 1 hour gitu ya. Kalau saham pakai daily. Jadi asumsi saya itu kalau saham nggak seliar forex gitu. Gimana? Ini pertanyaan oke. dari saya ini. Heeh. Pertama dari sisi perbedaannya satu jenis asetnya, ya. Satu, kalau saham namanya saham berarti bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Perusahaan Hmm. tersebut terbuka. Dengan perusahaan terbuka, maka kita bisa analisis lebih jauh underline-nya. Kenapa saham itu bagus, perusahaan itu bagus atau tidak. Nah, di situ kita bisa bedah historicalnya, laporan keuangan. Heeh. Kita bisa lihat apakah perusahaan itu profit, Hmm. neracanya itu sehat, banyak utangnya, rasio keuangannya sehat, penjualannya konsisten, produknya juga konsisten. Jadi bedah underline asetnya itu jelas. Kalau yang basisnya forex, namanya forex exchange, derivatif yang dinaikkan atau instrumennya itu sifatnya instrumen yang volatility-nya fokus pada spotnya, nilainya saja, harganya naik atau turun. Itu dari sisi underlying asetnya ya. Jadi lebih mudah kalau kita melihat suatu benar-benar dari sisi perusahaannya. Di saham itu satu underlying asetnya. Yang kedua ya mekanisme pembelian ataupun penjualan. Kalau di saham otomatis yang dilakukan adalah buy, beli ya, berharap Baik, naik baik ya, long ya. buy long ya. Hmm. Beli BCA harga 8.800 terus jual nanti misalnya 10.000. Nah, satu arah long. Kalau forex derivatif itu dua arah. Naik, turun, kita bisa dapat cuan. Ya. Karena posisinya dua, bisa buy, berharap naik untung, ya. Atau yang kedua, turun, kita nge-sell, prediksinya turun, kita untung. Ya, dua arah. Ya. Ibaratnya kan satu arah cuman buy, terus turun ya nunggu atau cut loss. Kalau ini kan enggak. Kalau prediksi kita benar, nah, lebih ke arah prediksi naik atau turun. Itu yang kedua. Ya, secara mekanisme transaksi. Satu arah, dua, ya bisa buy. Ini plus minus ya. Nah, terus yang ketiga, yang paling membuat orang tertarik adalah leverage Nah, itu. atau hutang. Kalau di saham, modal 100 juta, ya bisa transaksi 100 juta, atau kalau pakai margin atau hutang leverage, itu bisa 2-3 kali. Artinya 200 sampai 300 juta hutang. Maksimum. 1:3 dari modal kita. Kalau Bisa di juga. derivatif, forex, ya, itu posisinya 1:100, 1:500, bro. Ya, jadi 1 juta kita masuk, tapi kita bisa main secara aset 100 juta. Emas, misalnya 1 kilo, butuh 1,5 miliar, cukup 100 juta. Nah,
Ini karena leverage, otomatis yang keempat, efek ketika marginnya tidak kuat atau harganya turun. Ya, yang keempat ini yang bahaya. Saham resikonya apa? Resiko terbesar adalah turun misalnya. Apa yang dilakukan? Modal kita habis nggak? Kalau saham BCA turun 10%, 20%, lebih happy kan? Ah, itu balik. Contoh konkret, 2020, BCA, ya saham-saham COVID itu, kena COVID, rata-rata turun, IHSG sekitar 37%, BCA 40, BRI 50%. Jadi modal kita 100 juta, ekstrim turun 50 juta. Nah, 2 tahun balik bro, nggak sampai 1 tahun setengah langsung balik, ya bahkan naik 2 kali lipat dari harga tersebut. Ya BRI sempat ya 2100 pada saat itu saya beli karena klien kita ya staff kita di NTT itu beli 1 lot di awal ya 2020 2100. Terus BRI sempat 10.000, sekarang stock split 1/2 5.000. Untungnya berkali lipat. Nah, kenapa? Karena tidak menggunakan leverage tadi. Ya, resikonya ketika turun tahan, uangnya nggak hilang. Nah, itu saham yang kita sarankan blue chipnya ya. Kalau saham gorengan ya bisa 70-80% ya. Itu ibaratnya mendingan udah langsung forex dah gitu kan. Nah, karena volatility tinggi. Nah, yang keempat ini kalau di derivatif dampaknya adalah karena kita tadi ibaratnya pakai leverage utang 1/100, ibarat rumah ya kita cukup DP-nya saja. Ibarat kita sudah menguasai rumahnya. Ingat DP itu ketahanannya ya. Begitu ekstrim turun ya ibaratnya DP rumah tadi itu 100 juta kita cuman kuncinya doang 1 juta turun misalnya 100 pip 100 poin dia harus tambah. Kalau enggak duit kita hilang. Margin call. Yang 1 juta itu ya? Iya. Ya harus tambah bro. Kamu punya miliki uang, miliki rumah 100 juta, tapi kamu cuma beli kuncinya. Ya. Kalau dia turun yang kurang, ya otomatis harus tambah. Kalau enggak, duit hilang. Margin call. Ketahanannya kurang. Nah ini yang kadang di forex dulu secara pribadi itu kita alamin margin call. Udah sering lah. 100 juta turun kena gold atau kena pound sterling turun ambil ya udah bro namanya kalah ya udah uangnya hilang. Kalau di saham 100 juta turun tahan aja deh ketika kita lihat perusahaannya bagus ya tahan nanti balik lagi jangka panjang masih oke. Nah itu bro yang aku rasakan. Jadi begitu hilang uangnya ya sudah siap nggak uang kita hilang. Nah ini juga bisa jadi alternatif nih teman-teman nih. Soalnya saya tahu sendiri Wealthy Hustlers ini juga ada yang ikut-ikutan saya trading forex juga. Dan juga cerita juga aku takut MC Mister. Nah di saham ini nggak ada MC-MC-an. Ya, nggak ada MC-MC-an, nggak ada biaya nginep-nginepan. Bener ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi itu bisa jadi alternatif nih teman-teman kemarin yang coba-coba di forex tapi takut MC. Nah, barangkali bisa masuk ke sini. Dan masuknya ke sini pun enak karena sudah ada aplikasi sahamologi gitu. Jadi teman-teman yang mungkin nggak tahu apapun, nggak tahu baru nyemplung gitu ya, baca-baca aja di situ pasti ada analisanya, ada berita hariannya, ada analisanya gitu ya, baik secara fundamental maupun technical. Wah, mantap sekali. Ditambah tiap minggu saya selalu live untuk memberikan outlook di saham, di reksadana, di obligasi, ya outlook apa yang menjadi ya rekomendasi mingguan atau posisinya secara harian. Jadi kita dampingi, ya setiap itu supaya apa? Orang baik lagi konsisten, dia semakin pinter. Nah, semakin pinter otomatis dia semakin optimal untuk akumulasi asetnya. Nah, itu story yang real. Awalnya misalnya contoh ada ibu-ibu gitu ya. Awal ya dia tes di saham itu 1 juta. 1 juta tahun pertama, ya udah tak belikan apa? Kita sarankan dah beli BCA BRI deh. Gitu.
Setelah itu tahun kedua tambah 150 juta, jadi 200. Sekarang hampir 1,3 M. Apakah dari investment? Enggak, bro. Karena orang sudah konsisten, orang sudah nyaman, sudah tahu stylenya, akhirnya orang yakin. Ketika yakin, orang berbesar. Nah, itu yang kita alami bareng. Posisinya bagaimana pengalaman positif investasi selama 3 tahun deh. Gak usah banyak, 3 tahun konsisten profit sudah 3 tahun. Ya. Jadi itu ada prosesnya ya teman-teman ya, 3 tahun loh. Nggak cuma 3 bulan maupun 3 minggu. Nah, ini coba saya cek questionnya ya. Oh ini ada nih, ada pertanyaan nih Mas Gembong nih. Dari Ibu favorit saya, Bu Nina, ini sudah berkali-kali ikut webinar saya, ikut kelas saya. Kalau live kemarin pun ikut, sekarang ikut lagi. Wah, saya sampaikan terima kasih banyak Bu Nina. Saya bacakan ya. Ya. Bisa infokan saham perusahaan apa yang sekarang masih murah harganya, tapi kedepannya bakal naik harga sahamnya. Nah, langsung ya kita ini kan. Langsung. Teman-teman, di sini ada fasilitas signal dan screenernya. Oke, ini Nah, di sini biar ketok. Nah, ya. Nah, signal dan screenernya. Kalau kita lihat biasanya kita yang pertama ada fasilitas watchlist. Ini kita bisa tambahin. Watchlist itu ya, kita lihat saham watchlist hari ini ya, saya masukin misalnya LQ45 semua 45 saham. Nah, harganya bisa ya di sini naik turun hariannya. Oke. Nah, setelah 45 saham, nanti secara EA ya, artificial intelligence-nya kita buatin alert. Ya. Langsung screening. Karena kan kita misalnya, oke, saya nggak punya waktu, Mas. Saya nggak punya tenaga untuk pantau dan lainnya. Watchlist itu saham-saham pilihan kita langsung nanti di screening sama sistem. Nah, oh sekarang hari ini alertnya ya contoh hari ini merah semua bro, reduce ya, atau jangan masuk dulu, diinfokan. Diinfokan. Jadi contoh kayak misalnya Arto, ASI, BCA, BNI, bank-bank ini merah semua nih. Kalau seperti ini apa? Biasanya kita tunggu dulu nggak masuk sampai nanti ada sinyal fresh buy. Fresh buy itu bicara sinyal untuk beli pertama kali. Ketika sudah ada secara teknikalnya itu ada pembalikan. Itu sederhananya. Nah, kalau misalnya kita pengen langsung, tadi kan 45 saham berdasarkan watchlist kita. Kita pengen langsung misalnya berdasarkan 900 saham tersebut yang bursa ada fresh buy. Ya. Di screening dari 900 itu. Ya, contoh ada Hill, ada Tris, dan lainnya. Nah, biasanya ini ada tipikal kita apa? Bu Nina tipikalnya apa? Apakah trading, ya, early trends, trend follower atau swing trade? Ada semuanya. Mantap. Pilihan teman-teman. Ya, misalnya ya swing trade di sini ada nah, kena Mari, Meta, Aba, itu semuanya. Nah, Mari, Aba ini kan 2 hari ini langsung spike, naik signifikan. Kenapa? Potensi Erick Thohir jadi cawapres dari Prabowo meningkat. Ya, market itu langsung duluan. Langsung naiknya 45% sampai 50% 2 hari ini. Nah, ini contoh. Tapi kalau untuk investasi di sini udah langsung saham-saham apa aja udah terlihat stylenya. Jadi rekomendasi saya download dulu aplikasi Sahamologi, itu free kok. Tinggal masukin ya, email ya ataupun WA, nanti teman-teman free 7 hari otak-atik. Kalau perlu bantuan saya nanti kita bisa ya diskusi lanjut. Kira-kira sederhana itu. Nah, kalau bicara tadi, bicara fundamental dan fundamental, valuasi yang mahal atau murah, itu pendekatan evaluasi. Contoh, saham-saham di sektor misalnya consumer, energi,
Nah, itu langsung ada beberapa screenernya yang per PBV-nya kurang dari, terutama PBV hanya kurang dari 0,5, 0,6 ada beberapa. Itu banyak. Contoh di LQ45. Tapi valuasi itu biasanya butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Berani sabar nggak? Karena valuasi itu harganya murah, valuasinya masih murah, tapi potensi kenaikan harganya nanti tinggi. Nah, ngomong potensi 2-3 tahun. Nah, itu biasanya tiap minggu kita bahas. Jadi tipikalnya investor, ini sahamnya. Typical fast trade atau swing trade, ini tipikal sahamnya. Dan sektoralnya. Itu nanti kita bahas terus, Bro. Nah, kalau saya saat ini, berdasarkan pengalaman pribadi, ya portofolio saya 70% itu di Big Bank. BCA, BRI, BNI. Ya, itu di portofolio saya, 70%. Valuasinya mahal nggak? Mahal mereka. Tapi bisnisnya, net profit marginnya, ya BCA, let's say, 43%. Net profit margin. BRI mendekati 27-30%. Net profit marginnya. Ibarat Mas Bro jualan, ya 100%, 43%-nya net profit margin. Nah, kalau orang pendekatan valuasi itu bicara itu mahal, karena harganya sudah relatif mahal berdasarkan PBV atau PER. Tapi menurut saya itu wonderful company, kira-kira begitu. Karena target saya adalah yang penting aman, tumbuhnya konsisten, perusahaannya 10 tahun ke depan ada, returnnya target saya 12-15% cukup. Kalau Bu Nina tadi pengen yang bigger, otomatis di medium small. Dan itu nggak cocok untuk semua orang ya. Gitu. Mantep banget teman-teman ya. Ini sayang sekali waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi. Nah ini saya lihat di question box ini masih banyak Mas Gembong. Cuma nggak mungkin kita jawab satu-satu. Nah jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih, aduh Mister aku pengen trading saham tapi nggak tahu dari mana, langsung aja follow Instagramnya Sahamologi sama gembong.finansial. Nah, di sana ada linknya yang menuju ke untuk download aplikasi Sahamologinya dan bisa coba gratis selama 7 hari. Manfaatkan 7 hari ini teman-teman untuk gali-gali, explore, coba sana, coba sini, nggak apa-apa ya Mas Gembong ya. 7 hari ini dicobai semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di IG-nya Sahamologi maupun di adminnya. Mungkin ada panduannya itu kita sudah buatkan bagaimana penggunaan app Sahamologi, itu satu. Yang kedua ya ini one community untuk for all, Telegram, Instagram, terutama Telegram itu ya obrolan saham, Telegramnya teman-teman bisa masuk di sana, itu free ya, berkumpul sekitar hampir 18.000 ya. Nah, di situ kita diskusi, langsung kita jawab satu persatu, detail. Ya. Rata-rata tiap hari itu sekitar 30-50 pertanyaan saham. Itu kita jawab. Nah, itu kita selalu siap. Karena kita pengen, ya, Sahamologi itu membantu teman-teman trading mudah dan profitable. Bersama Sahamologi. Thank you. Mantap. Oke, teman-teman ya, yang penasaran langsung ke IG-nya Sahamologi dan gembong.finansial, pakai S ya, finansial bahasa Indonesia. Oke, makasih Mas Gembong sudah menemani saya 1 jam di sini, nggak terasa kayak 10 menit tok. Kalau ngomong sama Mas Gembong nggak cukup 1 jam. Ya minimal 3 jam baru marem. Ya, oke. Makasih semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir ini dan sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Terima kasih semua. Ya, Wealthy Hustlers, terima kasih. Thank you.